Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang transmisi kebijakan moneter. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Delanisa Rizky Azza dan rekan-rekan saya ada Rifka Khairunisa, Jessica Putri Ananda, dan juga Muhammad Khairul Rizky Al-Mutakin. Langsung saja, apa itu transmisi kebijakan moneter? Jadi transmisi kebijakan moneter itu adalah mekanisme bagaimana keputusan bank sentral mempengaruhi perekonomian melalui berbagai jalur atau channel. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk mengendalikan inflasi, stabilitas nilai tukar, dan juga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian ada 5 jalur utama transmisi. Yang pertama, jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan juga jalur ekspektasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Pertama, jalur suku bunga atau interest rate channel. Untuk mekanismenya, perubahan BI rate oleh bank sentral diikuti oleh perbankan dengan menyesuaikan bunga kredit atau deposito. Jika BI rate naik, biaya pinjaman mahal, investasi dan konsumsi melambat, menyebabkan inflasi terkendali. Jika BI rate turun, biaya pinjaman murah, investasi dan konsumsi meningkat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua, jalur kredit atau credit channel. Inti mekanismenya adalah kebijakan moneter memengaruhi kuantitas kesediaan dana pinjaman, bukan sekedar biaya atau suku bunga. Dampak pada penawaran atau supply. Kebijakan ketat BI rate naik, menyusutkan likuiditas perbankan, bank menjadi lebih selektif sehingga penyaluran kredit ke masyarakat atau pelaku usaha berkurang. Kemudian dampak pada permintaan atau demand. Dunia usaha khususnya UMKM yang bergantung pada kredit terpaksa menunda ekspansi atau mengurangi produksi. Efek ekonomi. Penurunan volume kredit menyebabkan perlambatan konsumsi dan investasi, kemudian menyebabkan inflasi terjaga dan ekonomi terkendali. Kemudian yang ketiga, jalur nilai tukar atau exchange rate channel. Inti mekanismenya, kebijakan moneter memengaruhi nilai tukar rupiah melalui aliran modal masuk atau capital flow. Prosesnya suku bunga naik, investor asing masuk, inflow, rupiah menguat apresiasi. Untuk manfaatnya menekankan inflasi impor karena harga barang menjadi lebih murah. Yang keempat, jalur harga aset atau asset price channel. Yang pertama, inti mekanisme, yaitu kebijakan moneter memengaruhi nilai aset atau saham, obligasi, properti yang mengubah perilaku konsumsi masyarakat melalui efek kekayaan atau wealth effect. Yang kedua itu proses, yaitu suku bunga turun atau harga saham aset naik menjadi kekayaan masyarakat meningkat, terus menjadi konsumsi meningkat. Yang ketiga, manfaat, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya beli dan kepercayaan diri konsumen. Dan yang terakhir, risiko kenaikan harga aset yang tidak terkendali dapat memicu gelembung atau bubble ekonomi yang tidak stabil. Yang kelima itu jalur ekspektasi atau expectation channel, yaitu perilaku ekonomi bereaksi terhadap kebijakan moneter berdasarkan ekspektasi tersebut, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Contohnya itu, kenaikan suku bunga BI membuat masyarakat memperkirakan inflasi akan menurun, sehingga mereka lebih memilih menabung daripada berbelanja. Terus, jika kebijakan dianggap kredibel, pelaku usaha dan konsumen akan menyesuaikan keputusan ekonominya. Contohnya itu, kebijakan BI yang dipercaya mampu mengendalikan inflasi membuat perilaku atau pelaku usaha menahan kenaikan harga dan masyarakat tetap percaya diri untuk berbelanja. Studi kasus inflasi dan BI rate 2022-2023. Sebagai studi kasus yang realistis, kita dapat melihat langkah Bank Indonesia saat menghadapi lonjakan inflasi global pasca pandemi akibat kenaikan harga energi dan pangan dunia. Pada periode 2022-2023, Bank Indonesia menerapkan kebijakan front loading dengan menaikkan suku bunga secara proaktif dan tegas di awal melalui jalur suku bunga. Langkah ini mendorong perbankan menyesuaikan bunga kredit dan deposito sehingga laju konsumsi masyarakat tetap terkendali. Secara bersamaan, melalui jalur nilai tukar, kenaikan suku bunga menjaga daya tarik aset domestik
bagi investor asing sehingga rupiah tetap stabil di tengah tekanan global. Selain itu, melalui jalur ekspektasi, sinyal kebijakan yang kredibel dari bank sentral berhasil menjangkar ekspektasi inflasi pelaku usaha sehingga harga-harga tidak melonjak di luar kendali. Hasilnya inflasi Indonesia berhasil kembali ke target sasaran antara 2-4% yang membuktikan bahwa kebijakan moneter yang tepat dapat menjaga stabilitas tanpa harus menghentikan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Lalu kesimpulannya, transmisi kebijakan moneter merupakan mekanisme jembatan yang menghubungkan keputusan bank sentral dalam mengubah suku bunga kebijakan BI rate dengan kondisi ekonomi real seperti inflasi, konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Proses ini bekerja melalui 5 jalur utama yang saling berinteraksi. Yang pertama, jalur suku bunga yang mempengaruhi biaya pinjaman perbankan. Yang kedua, jalur kredit yang menentukan ketersediaan modal bagi masyarakat dan bisnis. Yang ketiga, jalur nilai tukar yang merespon perubahan suku bunga melalui aliran modal asing. Yang keempat, jalur harga aset yang berdampak pada nilai kekayaan masyarakat. Yang kelima, serta jalur ekspektasi yang membentuk kepercayaan pelaku pasar terhadap arah kebijakan ekonomi di masa depan. Lalu ini merupakan daftar pustakanya. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.